Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. 200.000 anak-anak menjadi korban judi online atau judol. Dan mirisnya sekitar 80.000 diantaranya ini berusia di bawah 10 tahun. Ini tentunya masalah serius yang menjadi ancaman terhadap tumbuh kembang, keselamatan dan juga perlindungan anak di ruang digital. Dan pengawasan aktivitas digital anak kini menjadi tantangan besar tentunya bagi kita semua, para orang tua, ketika gawai dan juga media sosial ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwasanya memang paparan judol ini berasal dari iklan terselubung, permainan digital yang bermuatan judi, promosi influencer hingga transaksi digital yang belum dipahami oleh anak. Dan pemerintah tentunya juga harus benar-benar hadir, tidak hanya menutup akses, lalu melakukan take down, tapi lebih daripada itu, penegakan hukum dan juga literasi digital ini juga harus masif dilakukan. Lalu bagaimanakah kemudian komitmen kita secara bersama-sama dalam melindungi anak-anak kita dari bahaya judi online? Kita akan bahas tentunya di malam hari ini dari arah angin TVRI di malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Kita ambil judul anak-anak target judi online, tanda tanya. Itu yang kemudian kita akan diskusikan di malam hari ini. Ada Bang Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Bang Dev, selamat malam, salam sehat. Malam, Assalamualaikum, Wah, sehat. sibuk banget seharian nih, dari kantor, dari pagi sampai dengan malam hari ini menyempatkan ke TVRI. Terima kasih Bang Dev. Sama-sama. Dan juga di sebelah kiri saya ada Bu Ai Mariati Solia, Komisioner dari KPAI Republik Indonesia. Bu Ai, selamat malam, salam sehat Bu Ai. Malam, Terima kasih sudah hadir kembali. Dan juga Pak Muhammad Ihsan, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA. Pak Ihsan, selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Saya langsung ke Pak Ihsan kalau gitu. Pak Ihsan, ini yang kemudian mengkhawatirkan kita semua karena data dari Komdigi dan juga PPATK ada 200.000 anak-anak yang kemudian menjadi korban judi atau terpapar judi online dan 80.000 diantaranya ini di bawah 10 tahun. Apa yang kemudian Anda lihat dari data dari Komdigi dan juga PPATK ini? Pertama tentunya kita semuanya turut prihatin ya, dan ini semuanya harus menjadi concern bersama kita bahwa ini bukan perilaku yang berlawanan dengan hukum semata, tapi juga ini sebagai ancaman bagi tumbuh kembang anak agar dia bisa hidup secara aman, sehat dan terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi di ruang digital. Pemerintah mengatakan apakah ini kemudian menjadi hal yang darurat agar segera kemudian bertindak atau seperti apa sebetulnya komitmennya? Dalam konteks ini satu hal yang darurat bagi kami karena tentunya kita semua tahu dampak dari judol itu seperti apa. Ya. Jangankan untuk anak, untuk orang dewasa, apalagi untuk anak-anak ya, itu sangat memberikan dampak yang sangat serius bagi anak, tidak hanya di jangka pendek tapi juga jangka panjangnya gitu ya. Ada banyak penelitian yang mengatakan bahwa ini dampak-dampak ini dari sisi psikologis, dari sisi pendidikan dan dari sisi sosialnya itu semuanya memberikan dampak yang sangat serius bagi anak, sehingga bagi kami Kementerian PPPA dan bagi kita semuanya ini menjadi satu hal yang sangat darurat dan serius untuk segera ditindaklanjuti dan ditangani. Oke, itu komitmen dari pemerintah, Bang Dev, artinya juga menganggap serius. Apakah kemudian DPR juga menganggap hal ini sebagai sesuatu yang serius dan darurat tadi dikatakan? Karena 200.000 anak-anak loh, 80.000 diantaranya di bawah 10 tahun. Ini sangat mengerikan, sangat mengerikan dan juga membahayakan. Kenapa? Karena mereka kan seperti direnggut ini, keluguannya mereka, ketulusannya mereka. Ini dihancurkan dan mereka ditipu oleh para bandar-bandar. Mereka kan mungkin sebagian besar juga dari ekonomi yang lemah, ya kan, yang mungkin hanya uang 2.000-3.000 tuh berharga. Nah, tapi karena mereka sepertinya terhipnotis dengan permainan ini, ya mereka mengorbankan itu semua. Dan akhirnya, jadi gini. Pertama ya, gadget gawai untuk anak-anak makanya kan kita udah punya PP Tunas. PP Tunas ya. Karena untuk anak-anak yang di bawah usia 16 tahun itu memiliki dampak kepada jiwanya mereka, dampak kepada cara berpikirnya mereka, cara bersosialisasinya mereka. Jadi mereka tuh seperti tidak peduli dengan dunia real, mereka hanya fokus di gadgetnya, gitu. Nah, dan ditambah lagi ya sekarang dengan ada judi online, jadi semakin terserap
fokus dan konsentrasinya mereka. Jadi pasti interaction antara sesama anak-anak turun. Lalu belum lagi interaksi dengan keluarga, dengan orang tua. Belum lagi kalau ada yang sampai ngamuk-ngamuk, marah-marah, nyuri barang, ngerusak, ngancem orang tua. Kenapa? Karena jiwanya mereka yang masih belum dewasa, yang belum kuat, tidak bisa membedakan mana baik dan mana benar, itu dirusak dengan cara-cara ini. Bahkan mirisnya ada yang membunuh orang tuanya. Sampai ada yang membunuh orang tuanya. Itu kan sudah darurat ini. Gitu. Okay. Nah maka itulah pemerintah kita memang apresiasi pasti ya. Kami di DPR berulang kali memberikan apresiasi di komisi ataupun juga di ruang media. Nah hanya saja harus ada kelanjutannya. Nah ya karena selain media sosial, terus judi online, dan juga harus ada juga pengaturan di platform lain. Nah ya platform lain seperti ya YouTube lah, dari film-film yang streaming. Nah kenapa? Karena kan ya sekarang kita faktanya bahwa industri penyiaran itu kan adalah industri yang sunset. Nah, sekarang semuanya ini orang lebih ke online. Saya aja dapat video, dapat berita, hiburan semuanya melalui online. Gitu. Saya TV kabel udah lama saya matiin di rumah. Saya nonton TV itu kalau pas saya lagi di luar kota aja. Gitu. Kalau enggak, saya pasti nonton semuanya online streaming. Bahkan nonton berita pun juga dari online streaming. Gitu. Artinya tidak hanya cukup PP Tunas saja begitu. Itu tahapan yang juga, bagus. Tapi harus ada tahapan Komisi 1 ada tahapan selanjutnya untuk kemudian mengontrol bagaimana pengawasan di media sosial, salah satunya itu ya. Oke, baik. Bu Ai, apa yang kemudian Anda baca dari angka 200.000 anak-anak ini, mengapa kemudian anak-anak ini rentan Bu untuk tadi judi online dan paparan-paparan terkait dengan judol ini? Di tahun 2024 kita menyentuh sampai 245.000. Oke, artinya menurun dong artinya? Iya. Ada penurunan yang harus diakui karena kita pernah punya Perpres 21/2024 terkait Satgas Judi Online. Ini sudah dilakukan. Ada beberapa penurunan. Tetapi eskalasi ini dari 25 ke 2026 ini juga patut kita jadikan perhatian serius dikarenakan ada situasi digitalisasi yang luar biasa tinggi. Di antaranya kalau kita melihat itu yang tercatat yang melakukan transaksi dan bisa dianalisa oleh PPATK dengan sejumlah 200.000 ini ya, dan 80.000 betul di bawah 10 tahun. Tetapi kemudahan transaksi elektronik dan kemudahan dalam bermedia sosial ini berkontribusi secara signifikan. Kalau dulu mungkin tidak semasif hari ini gitu ya, tetapi hari ini itu betul-betul menjadi faktor lain ketika anak-anak sekarang perluasan pada keterpaparan internet juga semakin tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tata kelola dalam konteks algoritma yang tadi dikatakan apakah ini permainan ataukah ini juga permainan yang terselubung pada judi online ataukah permainan ini memang sebetulnya propaganda judi online. Ini yang membutuhkan, tadi saya sudah dibuka oleh Pak Dep, terima kasih, bahwa komitmen PSE, penyelenggara sistem elektronik, menjadi satu alat kunci bagi kita dalam mengukur apakah peningkatan judi online ini bisa kita tekan dengan komitmen ini. Nah salah satunya betul bahwa dengan lahirnya PP Tunas sebetulnya kan kita ingin membangun sebuah tata kelola yang bersumber pada bagaimana supaya anak-anak terlindungi tetapi menjamin bagaimana mereka tetap berselancar secara sehat ya Pak Ihsan tadi, dan kemudian mereka terpenuhi hak-hak dasarnya untuk berpendidikan, mereka juga berkreasi, mereka juga memiliki mimpi dan inovasi. Nah sebetulnya KPAI melihat dengan angka ini sangat kritis. Kita harus betul-betul berjuang bahwa perangkat yang ada di Indonesia hari ini, baik itu PSE, baik itu tata kelola aturan regulasi, kita harus sudah semakin depan memberi dukungan kepada anak-anak kita dalam konteks pemenuhan haknya maupun perlindungan tadi atas situasi judi online yang hari ini eskalasinya mulai naik lagi ini Mas. Oke, itu yang kemudian ditekankan oleh Bu Ai. Artinya Pak Ihsan, ini kan kolaborasi semua pihak, kementerian, lembaga, termasuk ya dari legislatif sendiri menyusun aturan begitu. Nah, Kementerian PPPA mungkin dalam sisi perlindungan anak begitu, Komdiji mungkin untuk memerangi aksesnya, lalu penindakan kepolisian. Bagaimana kemudian untuk bisa memastikan kerja bersama ini agar kemudian tidak ada lagi akses judol ke anak-anak ini? Iya, menurut hemat saya kita harus mewujudkan apa yang disebut sebagai ekosistem pelindungan anak di ruang digital. Regulasi dalam konteks ini adalah PP Tunas itu menjadi salah satu bagian. Salah satu bagian, hanya salah satu bagian untuk PP Tunas. Tapi kita tidak bisa mengandalkan satu itu sebagai satu-satunya solusi. Jadi
di sini adalah saya melihat bahwa kolaborasi multi pihak adalah sebuah kunci dan sebuah keniscayaan. Jadi tidak hanya pemerintah dalam hal ini sebagai regulator, kemudian ada PSE juga harus ikut memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Oke. Juga CSO Civil Society, pemerhati anak juga turut serta punya concern ke situ, dan tak lupa juga keluarga dan juga anak juga. Ya, jadi ini adalah sebuah ekosistem yang untuk menciptakan ruang digital yang ramah, nyaman, dan aman buat anak. Oke, Pak Ihsan, saya mengutip apa yang kemudian Bu Menteri katakan bahwasanya memang terkait dengan ini peta jalan perlindungan anak di ranah daring atau PARD ini yang kemudian juga ditekankan beberapa kali oleh Presiden terkait dengan peta jalan ini. Apa yang kemudian menjadi roadmap kebenaran untuk terkait dengan ini? Iya, instruksi dari Presiden ini. Kebetulan PP Tunas dengan Perpres 87 2025 tentang peta jalan pelindungan anak di ranah dalam jaringan atau biasa disebut peta jalan PARD itu lahir di tahun yang sama dengan PP Tunas. Iya, dengan PP Tunas. Kalau PP Tunas itu lebih kepada mengatur akuntabilitas PSE atau platformnya, sementara kalau Perpres 87 lebih kepada mengatur kolaborasi sejumlah kementerian lembaga dalam upaya menciptakan pelindungan anak di ranah dalam digital. Jadi di dalamnya ada beberapa kewajiban, beberapa peran yang dilakukan oleh kementerian lembaga sesuai dengan kewenangannya. Ada 3 strategi di dalam Perpres tersebut. Pertama, pencegahan. Bagaimana kita memasifkan edukasi, literasi digital. Kemudian ada penanganan. Penanganan ini konteksnya adalah penanganan memberikan layanan bagi mereka atau anak-anak yang setelah menjadi korban eksploitasi digital, termasuk judol gitu ya. Salah satu bentuk penanganannya seperti apa, Pak? Melalui lembaga-lembaga layanan. Kami di daerah dan tersebar di provinsi dan kabupaten kota apa yang disebut dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Pelindungan Perempuan dan Anak. Itu tersebar di hampir semua provinsi dan sebagian besar di kabupaten kota. Itu memberikan layanan, ya. Walaupun kami akui tentu perlu ada standar yang sama bagaimana menangani kasus-kasus eksploitasi di ruang digital termasuk judol ini. Itu dalam bentuk layanan ya penanganannya. Juga penindakan bagi pelakunya. Itu penanganan. Yang ketiga strateginya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi di level nasional juga level global. Oke, kolaborasi. Artinya Bang Dev, apa yang harus ditekankan lagi begitu ketika memang sudah ada Perpres 87, ada PP Tunas lagi. Tapi ini tadi berkaitan yang kemudian disampaikan oleh Bu Ai tadi, termasuk algoritma ini yang kemudian juga ditekankan, komitmen dari PSE juga begitu. Apa kemudian harus ditekankan lagi? Yang ini, kalau kita ngomong secara ekonomisnya ya, memang terjadi penurunan yang cukup drastis akan peredaran uang di judi online yang darinya 400 triliun turun sampai sekitar 286 triliun. Terus juga penutupan situsnya itu sekitar 3,5 juta situs yang telah ditutup. Belum lagi akun-akun perbankannya gitu, itu juga ada ratusan ribu akun-akun yang diblokir dari itu juga multi payment system kan, mulai dari e-wallet sampai dengan semua bank itu juga ada semuanya. Sampai bank-bank syariah pun juga dipakai sama mereka. Kurang ajar nggak tuh, kan gila kan. Nah, ya tapi ya itu langkah-langkah yang harus diambil. Akan tapi ya ini mati satu tumbuh 1000 gitu ya. Jadi tinggal dia mirroring lagi. Nah yang pentingnya itu ya harus ada kesadaran daripada masyarakat. Jadi harus ada pendidikan yang masif dan luas gitu. Literasi digital yang selama ini dilakukan oleh Komdigi tidak cukup atau seperti apa? Ya gimana ya, literasi digital sudah berjalan. Akan tapi kalau misalnya masyarakatnya itu masih tetap berminat ya ataupun terpedaya ya, tertipu. Yang tadi kan ini banyak dikemas dalam bentuk gaming kan. Nah, dipikirnya ini game biasa aja. Padahal scamming. Padahal ini scamming gitu. Dia kita disuruh top up lagi kan. Padahal nggak sadar loh ini sedang bermain judol gitu. Karena kan nggak dibuat kayak permainan kartu biasa, nggak dibuat seperti main slot, nggak dibuat seperti main roulette, karena dibuat lucu-lucuan gitu loh, bentuknya kayak ship gitu, atau kayak mereka
juga curi karakter-karakter dari Disney, dari mana. Jadi wah sepertinya kayaknya lucu-lucuan aja gitu, princess-princessan. Tapi ternyata padahal itu kan semua ya duit yang masuk gitu. Oke, Bu Ayi, ini kan berarti kan bagaimana kemudian anak-anak tidak memahami sebetulnya jangan-jangan ini hanya permainan digital yang kemudian ternyata ada muatan judinya. Belum lagi mungkin ada yang beranggapan, oh ini memperoleh keuntungan yang cukup instan begitu. Nah ini yang kemudian anak tertarik untuk kemudian mendalami ataupun juga melihat lebih jauh terkait dengan judi online. Apa yang kemudian Anda bedah ketika kita lihat dari sudut mata anak-anak ketika tadi terpapar dengan iklan-iklan terselubung lalu permainan digital yang ternyata ada kaitan bermuatan judi ini. Iya, itu yang tadi di awal bahwa propaganda antara sebuah iklan misalnya ya atau sebuah permainan bahkan game sebetulnya, tapi dia ternyata masuk dalam kategori judi. Ini yang verifikasi ini yang membutuhkan semua tangan dan diantaranya betul komitmen PSE. Nah kalau saya melihat memang anak-anak dengan tumbuh kembang yang sedemikian cepat ya di usia ya 10 tahun ke bawah saja mereka sudah terpapar judi online, itu tingkat motivasi dan keingintahuannya sangat tinggi. Sehingga ini yang disebut pertanyaannya apakah anak-anak disasar. Kalau saya melihat memang iya. Karena ada kesenjangan literasi di Indonesia yang masih terjadi antara misalnya kecakapan, keamanan, lalu berbudaya dan etik. Karena ini ruang lingkup yang harus dimiliki dalam konteks literasi digital kita. Kalau di 2019 kita masih mengetahui misalnya modul yang dikembangkan ya baik Kominfo ya saat itu, ini kan belum menyasar pada PSE, masih dalam pengetahuan yang saya bilang masih belum advance ya, masih dalam konteks cakap, do, don kan gitu ya. Kalau hari ini mau tidak mau memang anak-anak harus sudah dibekali dengan kecakapan tentang keamanan berdigital, kemudian budaya yang harus ditarik dalam kehidupan sehari-hari dan budaya dalam kehidupan dia berdigital dan attitude. Bagaimana etika itu bukan hanya di ruang-ruang misalnya di luar digital ya, ternyata kan harus berada di ruang digital juga. Nah ini tentu saja bagian pentingnya adalah kritik kami juga terhadap ada berapa presentasi orang tua yang juga mendapatkan edukasi digital yang cukup dan kemudian bagi mereka juga bisa transformasi terhadap anak-anak. Karena pengawasan dari kami itu masih 59% Bang Dev. 59%? Iya, dan itu berapa persentasinya? Setengahnya itu dari media sosial. Bukan berdasarkan literasi yang memang secara berkesinambungan misalnya ya. Lalu program itu misalnya didapatkan secara berkala dan lain sebagainya. Bagi saya mungkin ini temuan ketika masa COVID dan hari ini sudah hampir 5 tahun. Ini harus betul-betul kita lihat sebagai sebuah gambaran bahwa di ranah keluarga kita masih belum memiliki kecakapan literasi yang cukup. Bagaimana dengan anak-anak yang memang hari ini daya jelajahnya sudah sangat tinggi. Sudah hampir 82% anak-anak kita itu sudah masuk dalam lingkup yang lebih tinggi. Bukan hanya sekedar mencari informasi, tetapi tertinggi adalah untuk hiburan, rekreasi, dan mencari kreativitas ya. Itu artinya kan peningkatan atas kebutuhan literasi belum seimbang dengan konteks literasi yang diperoleh. Sehingga pengawasan yang kami hari ini dapatkan bukan hanya bagaimana tingkat edukasi itu melingkupi dia kecakapannya di dalam berdigital, tetapi mari tingkatkan pada keamanan. Nah keamanan ini sangat luas kalau bicara konteks misalnya law enforcement. Kita harus bisa membedakan dong mana yang memang itu judi dan jelas diganjar oleh Undang-Undang ITE ya gitu ya Bang Dev ya. Dan mana yang memang permainan yang misalnya ini bukan tetapi ada ruang lingkup judinya. Nah ini hal seperti ini saya kira kalau masuk di law enforcement tentu saya juga menemukan ruang lingkup yang hari ini masih lemah dalam kapasitas hukum misalnya. Bagaimana digital forensik kita bisa memastikan ini judi. Lalu kalau dikonfirmasi dengan dasar hukum di luar negara sana, oh ini ternyata ini ekonomi kreatif bukan judi. Nah ini juga harus betul-betul bertemu nih pada konteks di mana kita itu memiliki kedaulatan ya atas tata kelola digital kita yang itu kemudian bertemu dengan yuridiksi di luar yang itu mengatasnamakan bukan judi tapi sebuah tata kelola ekonomi misalnya. Tugas siapa artinya Bu untuk membedakan hal itu? Komdijika memperkuat aspek kolaborasi. Kita harus menjawab kesenjangan literasi, kesenjangan law enforcement, dan kesenjangan sinkronisasi hukum. Karena ini menjadi modal dasar kita untuk menyelamatkan anak-anak. Dan sekian banyak juga orang tua, masyarakat yang hari ini yang tertinggi adalah penerima atau yang memiliki gaji 5 juta ke bawah Mas. Yang ternyata dalam
kapasitas judi online. Ini data-data dari pusat internet saya dapatkan itu. Nah, tentu menjadi role model anak-anak lagi ya. Di saat orang tuanya juga judol, di saat mereka lihat tetangganya juga judol, ini juga PR kita bersama. Artinya betul-betul ruang lingkup yang tadi saya sampaikan, bagaimana anak-anak aman berdigital, anak-anak berbudaya digital, itu harus inherent dalam lingkup sehari-hari dan juga berdigitalnya. Ya, tugas kita bersama tidak hanya pemerintah berkolaborasi dengan DPR dan beberapa pihak begitu, tapi tugas kita kembali lagi ke keluarga. Artinya itu yang kemudian kita tekankan terkait dengan literasi digital dan juga beberapa aspek lain. Usai jeda kita masih akan bahas di malam hari ini terkait dengan paparan judi online yang kemudian menyasar target anak-anak. Usai jeda kita akan kembali, saudara tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI.